Dan untuk pemateri kedua dari Bapak Zakaria Habib Ar-Razi, dia adalah Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Sutomo. Beliau akan membahas tentang sosialisasi 4 pilar kebangsaan di SMA Darul Rahman, Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Beliau sudah ada di room, silakan Bapak Zakaria untuk memaparkan hasil PKM-nya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan diseminasi PKM ini. Bapak Moderator ini teman baik saya nih. Dia ini penulis paling produktif di Universitas Sutomo, tidak hanya di FISIP. Karya terbaru beliau itu terbit di Jurnal Bawaslu DKI. Nah, nanti teman-teman bisa baca. Banyak hal yang bisa didiskusikan. Terima kasih, Pak Jaka. Baik, izin Pak Dekan, saya mulai. Diseminasi kami, PKM kami, ini berjudul Penguatan Karakter Pelajar melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan di SMA Darul Rahman Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. PKM ini kami laksanakan hari Rabu hingga Jumat, tanggal 16 sampai 18 Maret 2023 lalu. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Bapak Yohanes Oci, yang kedua Bapak Heru Wahyudi, dan yang ketiga saya sendiri. Nah, latar belakang kami mengambil tema PKM ini itu sebenarnya sederhana. Sederhana namun sangat penting. Kita sebagai bagian, sebagai warga negara Indonesia, itu sudah pasti harus wajib memahami tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Termasuk para pelajar. Nah, para pelajar ini mereka kan sebagai generasi penerus bangsa. Mereka lah yang nanti akan menjadi nahkoda dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di masa depan. Nah, sebagai lembaga akademik, Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Sutomo memiliki tanggung jawab untuk meneruskan, untuk merawat dan menyosialisasikan gagasan 4 pilar ini sebagai landasan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah kami kemudian memilih untuk melakukan PKM dalam bentuk sosialisasi ini kepada para peserta didik di SMA Darul Rahman Walantaka, Kota Serang. Adapun tujuan dari pelaksanaan PKM ini yang pertama, itu untuk memberikan pemahaman pada siswa-siswi tentang pentingnya nilai-nilai 4 pilar dan pentingnya memiliki kepribadian yang Pancasilais serta demokratis. Yang kedua, harapannya siswa-siswi ini mampu memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu-isu sosial kebangsaan. Metode PKM yang kami gunakan itu berbentuk ceramah, metode presentasi yang disampaikan oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan para peserta PKM. Jumlah pesertanya 30 orang, siswa-siswi. Kemudian tahap kegiatan PKM ini kami laksanakan yang pertama tentu saja tahap persiapan, rapat awal yang dilakukan antara ketua dan anggota kelompok. Yang kedua kami melakukan survei dan komunikasi ke pihak sekolah. Yang ketiga kami melakukan penyiapan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk PKM. Selanjutnya pelaksanaan dan terakhir itu kegiatan evaluasi. Nah, hasil yang didapatkan dari pelaksanaan PKM ini, PKM berjalan dengan baik. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ada dinamika dan respon positif yang muncul yang diberikan oleh para siswa-siswi atas materi sosialisasi yang disampaikan. Mereka memiliki cara berpikir yang kritis. Ini bisa terlihat dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan. Di antaranya ada 2 pertanyaan yang poinnya itu terkait dengan konflik sosial yang terjadi di tanah air. Seperti aksi tawuran antar pelajar, kemudian konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Nah, mereka bertanya,
para pelajar ini kan sebagai generasi terdidik, yang sebagian besar waktunya itu habis di sekolah, berada di lingkungan akademik. Mereka didampingi, dididik oleh orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman tentang 4 pilar. Namun, kenapa masih terjadi konflik-konflik yang tidak produktif di antara para pelajar ini? Apa yang terjadi? Nah, jawaban dari narasumber, hal itu sebenarnya terjadi karena nilai-nilai ini dia belum merasuk ke dalam jiwa mereka. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kita harapkan merupakan nilai-nilai dari 4 pilar ini belum terwujud seutuhnya. Jadi singkatnya ini karena pemahaman yang masih kurang begitu lengkap dan kuat terkait nilai-nilai 4 pilar tersebut. Karena itu perlu dilakukan penguatan. Nah, selain pemahaman teoritis, tentu saja para pelajar ini juga membutuhkan pemahaman dari aspek yang praktis. Mereka butuh contoh real. Sehingga lewat contoh itu mereka menjadi semakin yakin. Mereka semakin kuat pemahamannya bahwa seperti ini loh. Nilai-nilai 4 pilar, nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya mereka bertanya tentang konflik atas nama agama, seperti adanya pembakaran rumah ibadah dan penyegelan terhadap rumah ibadah dari salah satu agama tertentu. Jawaban dari narasumber, konflik antar umat beragama jelas itu harus dihindari. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah memilih Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita. Artinya, secara objektif kita memang memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi perbedaan itu tidak harus menjadi penyebab kita untuk berkonflik. Justru sebaliknya, perbedaan itu yang harusnya bisa menyatukan kita. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari sosialisasi 4 pilar ini, bahwa kegiatan ini jelas sangat penting untuk dilakukan, untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kita pada para pelajar, apalagi di tengah arus globalisasi teknologi dan informasi seperti sekarang, itu kan kecenderungan informasi itu kan mengalir dengan begitu derasnya, sehingga aspek moral etis mereka itu bisa saja terpengaruhi. Sebab dasar perbuatan seseorang itu kan dari pengetahuan dia. Nah, harapannya, jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai 4 pilar ini, itu bisa menjadi penyaring mereka ketika menerima informasi dari luar. Apakah informasi ini, apakah pengetahuan dan nilai ini cocok untuk kita, layak untuk kita terima atau tidak. Selanjutnya, para guru dan juga tenaga kependidikan tentu tidak bisa dilepaskan. Mereka ini juga memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman pada para siswa. Karena mereka itu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan para siswanya. Yang terakhir, lewat PKM ini kita bisa mengetahui bahwa para pelajar SMA Darul Rahman Walantaka ini memiliki kesadaran yang kuat atas perkembangan isu-isu sosial kebangsaan. Mereka paham bahwa ada masalah dalam pemahaman dan praktik kebangsaan kita. Sehingga munculnya konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan pada Bapak Moderator. Terima kasih untuk Bapak Jaka. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau atas PKM-nya, pada intinya adalah supaya menanamkan sebuah pemahaman yang masih kurang dan belum lengkap dari para mahasiswa. Karena pada dasarnya siswa, mereka butuh konsep dan praktis, dan nilai-nilai 4 pilar ini adalah sesuai dengan nilai luhur bangsa, dan ini harus hadir di kalangan pelajar supaya kalangan pelajar ini mempunyai pemahaman yang kuat dan bisa menjadi penyaring bagi dirinya terhadap informasi dari luar. Seperti itu pemaparan dari Bapak Zakaria dengan kawan-kawan.